Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah ayu shadaqati afdalu qala juhdul muqilli wabda bima ta'un rawahu Abu Dawud kada fi Mishkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang tidak mampu, dan mulailah dari orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Mishkat. Keterangan lanjutannya sebagai berikut. Pada zaman permulaan Islam, orang-orang munafik selalu mengejek orang-orang yang berusaha keras menyedekahkan pendapatan mereka yang sedikit, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemurkaannya terhadap orang-orang munafik dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajidun وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Shadaqallahul Azim. Orang-orang munafik yang mencela sebagian orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mereka mencela orang-orang yang tidak dapat memiliki apa-apa yang disedekahkan kecuali sedikit sekadar kemampuan, serta mereka mengejeknya. Allah akan membalas ejekan mereka, dan bagi mereka disediakan siksaan yang pedih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79. Dalam keterangan ayat suci ini, para ahli tafsir banyak menyebutkan riwayat yang menyatakan bahwa mereka bekerja semalam suntuk mencari upah sebagai pengangkut barang untuk disedekahkan. Dan menurut mereka, apa saja yang berada di rumah adalah untuk disedekahkan, dan mereka sendiri menggunakannya sekedar keperluan mereka sendiri. Pada suatu ketika, seorang peminta-minta datang kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya Hasan radhiyallahu anhu atau Husain radhiyallahu anhu, pergilah kepada ibumu dan beritahukan kepadanya supaya mengirimkan 1 dirham dari 6 dirham yang aku simpan padanya untuk diberikan kepada orang ini. Maka anaknya pergi menemui ibunya Fatimah radhiyallahu anha untuk memberitahukan pesan ayahnya. Kemudian ia kembali menemui ayahnya dengan jawaban, bukankah engkau memberikan 6 dirham kepada ibumu untuk membeli tepung? Ia berkata, tidak beriman seseorang sehingga ia lebih percaya kepada apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di sisinya. Mintalah kepada ibumu agar uang sebesar 6 dirham itu diberikan kepadanya. Sebenarnya Fatimah radhiyallahu anha berkata seperti itu hanya untuk mengingatkan suaminya saja. Dirinya juga meyakini apa yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu anhu. Karena itu Fatimah radhiyallahu anha memberikan semuanya kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu kemudian memberikan uang tersebut kepada peminta-minta. Sebelum Ali radhiyallahu anhu beranjak dari tempat itu, datanglah seseorang yang bermaksud menjual untanya. Ketika ia menanyakan harganya, penjual itu menyebutkan bahwa harganya 140 dirham. Ia membeli dengan cara berhutang yang akan dibayar pada waktu yang lain. Tak lama kemudian datanglah seseorang yang tertarik dengan unta tersebut. Kemudian ia bertanya, unta siapakah ini? Ali radhiyallahu anhu menjawab, unta saya. Ia bertanya, apakah akan dijual? Ali radhiyallahu anhu menjawab, benar. Berapa harganya? Tanya orang itu. 200 dirham, jawab Ali radhiyallahu anhu. Kemudian ia membelinya seharga 200 dirham. Lalu dibawalah unta tersebut.
Kemudian Ali radhiyallahu anhu membayar uang sebesar 140 dirham kepada penjual unta terdahulu. Kemudian sisanya sebesar 60 dirham diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha bertanya, dari mana uang itu? Ali radhiyallahu anhu menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji melalui nabinya bahwa barang siapa melakukan kebajikan maka ia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Diambil dalam kitab Kanzul Umar. Demikianlah teladan kehidupan seorang mujahid yang pada malam tersebut uang sebesar 6 dirham yang sedianya digunakan untuk membeli tepung justru disedekahkan dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan gantinya ketika masih di dunia. Di samping itu masih banyak peristiwa serupa lainnya yang menerangkan tentang membelanjakan harta yang disertai dengan keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat perang Tabuk sangatlah terkenal. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu telah membawa semua hartanya yang berada di rumahnya untuk disedekahkan. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu tinggalkan di rumahmu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal para alim ulama menulis bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam, ia memiliki harta sebanyak 40.000 dinar. Demikian, dan mari kita niatkan sampaikan pentingnya hadis ini kepada saudara-saudara kita yang lain. Tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.